Bismillahirrahmanirrahim. Ada 6 waktu mustajab untuk berdoa. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua pernah berada di titik terendah dalam hidup. Ketika usaha tak kunjung berhasil, harapan terasa hampa, dan air mata tak bisa dibendung. Namun, tahukah kita bahwa Allah tidak pernah jauh? Bahkan ada saat-saat di mana Dia sangat dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Berdoa bukan hanya rutinitas, melainkan bentuk komunikasi paling mulia antara makhluk dan Khaliknya. Dan ternyata ada 6 waktu mustajab, waktu emas yang jika kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, doa kita lebih cepat diijabah. Yang pertama, di sepertiga malam terakhir. Saat dunia terlelap dan suasana sunyi, Allah turun ke langit dunia dan berseru, adakah orang yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan? Adakah orang yang meminta maka aku beri? Adakah yang memohon ampun maka aku ampuni? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara logika, saat itu hati kita lebih tenang, jiwa lebih jujur, dan dunia tak lagi mengganggu. Inilah waktu terbaik untuk mengadu tanpa distraksi. Sujudlah, curahkan isi hati kita. Yang kedua, di antara azan dan iqamah. Banyak di antara kita justru sibuk berbincang atau bermain gadget saat jeda ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Saat azan berkumandang, hati tergugah dan jiwa mengarah kepada Allah. Momentum ini ibarat gerbang pembuka rahmat. Yang ketiga, saat sujud dalam sholat. Dalam posisi paling rendah, kita justru paling dekat dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Bukankah dalam kehidupan pun kerendahan hati membuka banyak pintu? Maka saat sujud, tundukkan bukan hanya badan tapi juga ego, lalu mintalah dengan yakin. Yang keempat, ketika safar atau dalam perjalanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 doa yang tidak tertolak: doa orang tua terhadap anaknya, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Secara logis, saat safar kita jauh dari zona nyaman, hati menjadi lebih reflektif dan ketergantungan kepada Allah semakin meningkat. Maka manfaatkan waktu perjalanan bukan hanya untuk bersantai, tapi juga berdoa. Yang kelima, saat hujan turun dari langit. Saat langit menitikkan rahmatnya, pintu langit pun terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah waktu mustajab dalam berdoa pada saat hujan turun. Hadis riwayat Abu Daud. Logikanya, hujan adalah simbol rahmat dan kehidupan. Maka bersamaan dengan turunnya hujan, turun pula peluang dikabulkannya permintaan kita. Yang keenam, yang terakhir, menjelang berbuka puasa. Ini saat paling dinanti, namun sayang lebih sering digunakan untuk sibuk menyiapkan makanan ketimbang menyiapkan hati. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa pada saat berbuka ada doa yang tidak tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Secara logis, saat itu kita dalam keadaan lelah, lapar, dan penuh harap. Dan itu adalah kondisi hati yang paling tulus dalam meminta. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Quran surah Ghafir ayat 60. Namun, jangan hanya menunggu waktu mustajab tanpa kesiapan hati. Doa bukan sekedar ucapan, tapi pancaran iman dan harap yang jujur. Maka berdoalah dengan yakin, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Mari jadikan 6 waktu ini sebagai rutinitas harian spiritual, bukan hanya saat kita sedang terdesak, tetapi juga saat kita bersyukur. Karena doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang mengakui bahwa kita lemah dan Dia maha segalanya. Wallahu a'lam bishawab.